Ya. Pak Suratman dukung politik uang atau tidak? Sama sekali tidak mendukung. Karena ini jelas sangat merugikan itu kan. Sangat merugikan. Kapan kita akan dapat pemimpin yang baik ketika hanya kita memanjakan masyarakat kan? Iya, iya, benar. Setelah kalau kita beri masyarakat uang, walaupun saya juga tidak punya untuk mereka beri. Seandainya saya punya pun tidak akan saya beri. Kenapa? Karena saya tidak ingin cara berpikir mereka salah kan. Kita tidak mau masyarakat itu, kita tidak menginginkan masyarakat yang tersandera dengan politik yang seperti ini kan. Iya, benar, benar. Ya, mari kita membangun desa ini betul-betul murni, murni berdasarkan naluri kan, dan kepercayaan mereka terhadap program kerja yang kita tawarkan itu. Ya, setelah itu ya saya serahkan kepada mereka, tapi saya yakin bahwa sebagian besar masyarakat asal kita sungguh-sungguh memberi penjelasan bahwa hal-hal begini jelek dan tentu kan haram sifatnya, tidak boleh kan. Iya, tidak boleh. Secara agama kita salah, kemudian secara berbangsa bernegara juga ya tidak benar kan ya. Saya ingin politik ini murni. Saya ingin agar masyarakat itu memilih saya berdasarkan ya hati nurani mereka dan program yang saya tawarkan itu kan, program kerja yang saya tawarkan itu. Bukan semata-mata uang. Bukan semata-mata uang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan ya mantan anggota DPR Kabupaten Lombok Tengah, ada Pak Suratman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Mantan anggota DPR. Mantan anggota DPR, 2 periode. 2 periode Pak ya? 2 periode. Oh ya. Keren Pak. Dulu partai apa Pak waktu maju? PKPI. Oh PKPI. PKPI. Ya. Selanjutnya PKPI juga. Kemudian setelah 2 periode baru kita maju ke provinsi melalui Partai Persatuan Pembangunan. Oh P3. Tapi mentok kita di 2019 itu. Dapat suara berapa tuh? 8.600. Oh, tapi banyak. kita kalah dengan yang sekarang ini ya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang beliau sudah digantikan oleh menantunya. Ya, Istiari yang menggantikan beliau. Ya. Baik, nah kan kita ini pengen tahu Pak, kebetulan kita sudah lama tidak ketemu. Iya. Seingat saya Bapak dulu pernah jadi DPR masih di gedung bawah Pak. Masih. Di Praia. Iya, gedung lama istilahnya. Gedung lama ya. Depan BRI. Ya. Gimana Pak waktu 2 periode duduk jadi DPR, asik nggak Pak? Sebenarnya maksudnya asing. Asik. Oh asik, oh tentu asik ya. Asik jadi DPR? Ya pasti. Ya, kita juga menikmati tanggung jawab tugas. Ya, selaku wakil rakyat ya saya sudah berupaya lah semaksimal mungkin untuk melayani mereka kan, untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dan tentu ini tidak bisa kita tanggung jawab sendiri. Kita secara kelembagaan berjuang untuk Lombok Tengah ini kan. Ya. Pak kalau boleh tahu jadi DPR itu sulitnya di mana, enaknya di mana Pak? Kalau sulitnya ya ketika kita tidak bisa melayani masyarakat itu, pasti di sana pasti kita kecewa. Karena ada beberapa kendala ya terkait dengan tuntutan yang saya kan yang pertama tentu punya beban yang berlebih kan ya, karena mereka memberi harapan tinggi. Ya, tapi tentu tidak bisa kita semua kita lakukan ya. Secara bertahap lah itu ya. Nah, kemudian ya kalau enaknya ya karena kita enaknya sebenarnya enaknya kita bisa melayani itu, melayani masyarakat. Ketika kita bisa memenuhi keinginan mereka itu puas kita kan ya. Puas, sebuah kepuasan tersendiri lah. Ketika kita bisa melayani masyarakat itu ya. Berarti kalau mulai tegangnya itu ketika menjelang pemilu Pak? Menjelang pemilu itu pasti. Iya. Dulu suaranya berapa Pak? Periode pertama Periode pertama waktu itu kan partai banyak nanti. Kalau tidak salah 42 partai, kita berada di posisi kelima dengan suara sekitar 3.500-an lah. Ya, pada itu Pak Suratman punya suara? Iya betul. Ya. Oh, banyak juga. Iya.
Terus periode kedua dapat berapa suara? Periode kedua ya kurang lebih sama juga 3.700-an lah. Oh. Ya. Itu kalau boleh tahu, kalau Pak Suratman tuh basis suaranya di mana Pak? Kalau di dapil ini dulu. Secara umum Praia Timur Pujut ya hampir semua desa ada, tetapi tetap basis kita di 2 desa ini kan, yaitu di Bleke dan di Ganti. Oke. Ya. Pak Suratman masih ingat tahun berapa terjun ke dunia politik? Usia berapa waktu itu? Awalnya saya dengan pengalaman yang sudah ada, saya pernah juga menjadi pejabat kepala desa, saya pernah menjabat BPD, ketua BPD pernah, dan hampir semua organisasi yang ada di desa Bleke ini pernah kita, mulai dari Pekasih, P3A, ya ketua pemilihan para kadus dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 2009 itu memang pada saat itu kan sudah mulai calon yang menang pada saat itu sudah sistemnya terbuka. Siapa yang punya suara terbanyak itu yang akan menang. Sehingga ya kami berdasarkan dorongan dari masyarakat, kemudian untuk pertama kalinya lah orang Bleke mengenal politik. Lalu kamilah yang tampil. Saya tampil dan alhamdulillah berhasil. Oh, berarti Bapak Suratman anggota DPR satu-satunya pertama dari desa Bleke? Iya betul ya. Oh, pertama. Biasa. Ya. Belum ada yang lain ya. Belum ada. Ya boleh dikatakan saya ini adalah apa istilahnya pembuka mata lah. Ya orang mulai melek dengan politik pada saat orang itu Bleke kan. bisa menjadi wakil rakyat. Benar juga. ya. Oh, sebelumnya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kami di sini buta terhadap politik kan. Ya. Tapi setelah peluang untuk siapa yang punya suara tertinggi, sistemnya terbuka, ya baru kita berani. Kalau sebelumnya kan berdasarkan nomor urut kan. Ragu gitu. Ya, hanya kader-kader yang sudah mapan yang bisa dapat. Walaupun mungkin suaranya akan kalah jauh daripada suara nomor 2, 3 dan seterusnya. Sehingga pada tahun 2009 itu peraturan undang-undang membolehkan siapa yang punya suara terbanyak, nomor berapapun itu yang dapatkan ya. Sehingga kita mulai berani lah untuk tampil pada saat itu ya. Pak Suratman usianya sekarang berapa Pak Suratman? Sekarang sudah 63 deh. Ya. Sudah senior ya, sudah tua lah. Secara usia. Secara usia. Jiwa masih muda. Oh masih muda. Ya, siap membangun. Jiwa masih siap membangun. Ketika kita dibutuhkan kita siap. Pak Suratman, ini saya dengar cerita ini, saya dengar kabar bahwa Pak Suratman mencalonkan diri menjadi kepala desa. Iya. Betul. Bleke apa? Bleke Daya. Bleke Setelah Daya. Mekar. Setelah Mekar ya. Ya. Kenapa mau terjun ke desa Pak? Ya awalnya kan saya sejak gagal maju ke provinsi, sebenarnya saya sudah pensiun, yaitu pada tahun 2019 itu kan. Waktu itu saya maju ke provinsi, menjadi anggota DPRD ke provinsi, tapi gagal. Ya. Setelah itu saya pensiun kurang lebih ya sejak 2019 itu ya sampai sekarang, sampai setelah Bleke Daya ini definitif menjadi menjadi desa yang definitif itu, kemudian atas dorongan daripada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang terus-menerus datang untuk mencoba menyuruh saya tampil lah untuk menjadi kepala desa. Awalnya saya tidak terlalu serius juga, mengingat bahwa faktor usia, saya sudah tua, tetapi saya seperti merasa berkhianat kalau saya tidak akan maju atau menolak dorongan daripada tokoh-tokoh masyarakat ini kan ya. Akhirnya saya berkomitmen untuk tampil kembali. Iya. Tampil seolah-olah ada gairah baru lah setelah dapat dukungan dari sana sini, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang datang terus-menerus untuk mendorong saya maju menjadi kandidat calon kepala desa Bleke Daya yang masih baru ini. Karena mereka menganggap saya punya pengalaman di bidang pemerintahan, di bidang sosial kemasyarakatan. Tidak diragukan lagi bagi mereka tentunya kan ya. Akhirnya baru saya siap. Ya. Berarti sudah daftar kan? Sudah daftar, sekarang sudah resmi lah ya. Menjadi calon. Bakal calon karena belum keluar. Belum keluar penetapan nomornya. Kalau di sini berapa calon Pak? Ada 2 ya. Termasuk Bapak ya? Iya, termasuk saya ya. Salah satunya adalah beliau juga orang pengalaman juga, orang hebat juga, ya putra-putra terbaik Bleke Daya lah. Pak, ada hal menarik saya lihat. Iya. Pertama begini, Bapak sudah lama tidak di dunia politik Pak ya? Iya.
usia sekarang sudah dia 60 sekian. Betul. Ya, ya. Kemudian tiba-tiba kembali pengen mengabdikan diri untuk masyarakat melalui perpolitikan di desa. Saya tertarik dengan, mohon maaf ini, politik hari ini Pak perlu ada kos Pak. Iya. Apa tanggapan Bapak dengan melihat kondisi hari ini tiba-tiba Bapak mau maju? Nah, bagi saya bukan persoalan di kos politiknya, tapi saya ingin menawarkan program kerja kan ya. Program yang kira-kira mereka butuhkan, yang sesuai dengan kondisi profil desa Belikidaya yang masih maju ini kan ya. Apa itu Pak? Jadi saya sama sekali tidak menawarkan yang namanya, saya tidak berhitung berapa sih kos biaya untuk menjadi kepala desa kan. Bagi saya 0, sama sekali tidak ada. Bapak Suratman punya uang enggak? Tidak ada. Wah. Ya, sama sekali tidak ada. Ya. Saya percaya bahwa program yang saya tawarkan ini sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan saya percaya bahwa sebagian masyarakat itu masih murni pemikirannya kan, bukan berlandaskan iming-iming, tapi lebih menekankan kepada bagaimana kita sebagai seorang calon kepala desa punya integritas, kapabilitas, itu yang penting. Dan bukan isi tas. Bukan Isi tas saja. Jelas, ya, bukan isi tas. Ya. Oke, saya kembali geser Pak. Ya. Pak Suratman hari ini dengan kondisi perpolitikan sekali lagi itu membutuhkan biaya Pak ya. Saya pengen tahu dong, Bapak Suratman waktu maju 2 periode dulu jadi anggota DPR, itu habis berapa Pak? Ada biaya nggak waktu itu? Secara kalau kita hitung-hitung sama sekali tidak ada juga. Saya ini politisi yang murni, artinya tidak pernah bergantung kepada yang namanya uang. Jadi saya mencalonkan diri karena besarnya dorongan dari masyarakat, dukungan dari masyarakat, baru saya maju kan ya. Bukan semata-mata atas kehendak sendiri. Ambisi politik itu tidak ada. Saya hanya melaksanakan apa yang kira-kira menjadi urgensi bagi masyarakat itu sendiri kan. Artinya persoalan kalah menang itu saya tidak pernah hitung. Yang penting saya maju tanpa biaya, dan kalau memang masyarakat itu menerima baru saya jadi kan ya. Saya serahkan semuanya kepada masyarakat itu. Masyarakat ya. Oke Pak, ini kan sebentar lagi Februari Pak ya? Februari, tanggal 26 Februari. Sebentar lagi Pak, itu waktu yang sangat singkat bagi politisi Pak. Nah Bapak, seperti apa persiapannya kemudian melihat waktu yang sudah mepet dengan mohon maaf ya. Ya tentu lawannya juga kan sudah siap Pak dengan segala sesuatu mungkin ya, sama halnya Bapak. Sama, Seperti apa Pak? Saya biasa-biasa saja. Saya dengan sederhana kehidupan Bapak seperti ini saya. Iya, saya tetap aktif di sosial misalnya kan ya. Kalau ada acara kematian ya saya tidak pernah memaksakan diri juga kan ya. Kalau kita punya waktu, karena kesibukan sekarang kan bertani tadi kan. Kembali ke profesi lama ya. Iya Pak. Namun tidak pernah juga kita lupa bahwa kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang peranata sosialnya kuat kan ya. Barangkali ini juga menjadi modal buat saya kan ya. Di samping kapasitas, integritas yang memang sudah, mohon maaf, sudah teruji lah di masyarakat itu. Jadi saya percaya bahwa masyarakat akan memilih saya kan ya, karena mereka sudah mengenal saya. Saya ini besar, tinggal, dan akan mati di sini bersama-sama dengan mereka juga kan ya. Pak, kemudian saya pengen tahu dong, apa program yang tadi sempat disebut ada soal program yang mau dijual ke masyarakat. Apa kira-kira program yang Bapak mau tawarkan ke masyarakat sehingga meyakinkan masyarakat mau mendukung Bapak Suratman? Benar, tentunya ini sebagai sebuah desa baru ya, tentu kami harus melihat profil desa dulu. Alhamdulillah itu sudah kita tahu seperti apa desa Belikidaya ini ke depan. Itu yang kita gambarkan sebagai sebuah visi kan ya. Visi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Belikidaya yang beriman, bersatu, mandiri, aman dan sejahtera. Ini visi kita ya. Itu visinya ya. Nah, untuk mencapai ini tentu kita butuh misi kan. Capaian yang ingin kita lakukan untuk mencapai visi itu. Ada beberapa memang yang sudah kita siapkan untuk itu kan ya. Kalau boleh saya sebut ya tidak masalah juga kan ya.
Apa kira-kira, Pak? Antara lain misalnya di bidang pemerintahan. Oke. Sebagai sebuah desa yang baru tentu perlu pembinaan, baik dari segi aparat desanya, kemudian kelembagaan yang ada ini kita akan coba tingkatkan. Kita berdayakan ulang kan ya, apa yang menjadi kekurangan kita. Dan tentu sebagai sebuah desa baru tentu masih banyak kelembagaan yang sudah ada, ini kita akan tingkatkan supaya terjadi sinergitas antara kepala desa dengan lembaga-lembaga yang ada ini, sinergitas yang positif. Ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pembangunan, itu sudah kita tentu program pembangunan yang barangkali bukan hanya fisik sebenarnya kan, tapi juga menyangkut masalah sumber daya manusia kan ya. Benar. Secara pembangunan yang di bidang fisik, tentu kita akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Ya, yang sudah ada yang memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya kan ya. Masih banyak kekurangan kita. Ya. Pak Suratman, membangun desa baru, itu kan membutuhkan waktu yang panjang, Pak Suratman. Kemudian membutuhkan mungkin kerjasama ya dengan semua pihak tentunya, karena namanya juga desa baru. Betul. Khusus di desa tempat tinggal Bapak Suratman ini, apa yang mendesak menurut Bapak dari kacamata Bapak selama ini? Bapak lihat apa yang mendesak harus diperbaiki di desa Belike ini? Iya, yang paling mendesak, yang paling tetap menjadi konsen kita ya tentu masyarakat kita di sini kan sebagian besar petani tadi kan, petani. Masih sampai sekarang itu masih masalah infrastruktur jalan pedesaan dan irigasi. Nah, kita tahu bahwa kita ini berada di ujung sebenarnya. Dari barat kita punya sumber air di Katon, kemudian dari timur kita punya sumber air dari timur juga ada. Tapi karena kita berada di ujung itu sering tidak sampai lah. Ya. Artinya masih kurang kan ya. Masih kurang sekali. Ya, yang paling kita akan pelihara jaringan irigasi dan jalan yang sudah ada. Kemudian kita juga akan bangun yang baru kan ya. Bangun yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Ya, salah satu contoh misalnya di sini kita masih punya tempat yang sesuai untuk dibangun sebagai tempat penampungan air, yaitu dam kan ya. Ya, insya Allah kalau kita jadi kita akan laksanakan itu ya. Yaitu di Jongkor tadi ya. Pak Suratman, biar kita ngomongnya nggak terlalu serius, Pak Suratman. Iya. Sekarang Pak Suratman tinggal bersama siapa? Saya bertinggal sama anak satu. Hanya itu ya. Anak ada satu? Ada ya. Sudah masih SMA dia. Masih SMA ya. Sama istri juga? Istri sudah enggak lagi. Sudah cerai. Pak Suratman jomblo? Jomblo sudah lama. Sudah. Oke. Puluhan tahun lah. Sudah puluhan tahun hidup jomblo itu. Pak Suratman, maju di politik kembali. Pernah nggak Pak Suratman dapat tidak didukung gitu, seperti masyarakat yang lain bilang karena usia masa harus maju misalnya. Pak Suratman juga nggak punya ini itu, kenapa harus maju jadi kades? Pernah nggak muncul suara itu didengar langsung, Pak? Ya, secara pribadi belum pernah saya dengar, tapi tentu saya yakin juga akan ada suara-suara seperti itu kan. Ya, mendukung dan tidak kan biasa. Pasti iya, tetapi saya percaya bahwa masyarakat kita masih baik. Mereka tidak akan melihat justru dari usia kan, tapi dari pengalaman. Jejak integritas kita, kapabilitas kita akan lebih dominan daripada sekedar hanya menilai usia. Malah sebagian besar masyarakat justru ingin orang yang seperti ini kan, yang punya pengalaman. Iya, benar. Bukan pada faktor usia. Walaupun usia saya sudah tua, tapi saya siap menjadi pelayan mereka. Saya siap totalitas untuk bekerja buat usia mereka. Tapi muda. Semangatnya. Semangat muda. Oh iya benar, Pak. Pak Suratman. Kalau boleh tahu dulu waktu muda apa kesibukannya sehingga bisa terjun ke dunia politik itu, Pak? Yang pertama, saya sejak muda, sejak tahun 81 itu sudah terlibat tadi. Bahkan jauh sebelumnya. Dulu desa Belike ini kan ada dua. Yang satu ke Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kemudian yang sebelah selatan jalan itu ke Desa Ganti, Kecamatan Pereh Timur. Tahun 1977 itu saya menjadi salah satu dari orang yang memperjuangkan supaya Desa Belike ini bersatu kan, menjadi Desa Belike. Waktu itu masih
teman-teman yang baru pulang dari Jawa sekarang sudah banyak yang sudah almarhum. Yang kuliah di Brawijaya, yang kuliah di Jogja. Saya bergabung dengan mereka, walaupun saya masih kelas 1 SMA, tapi saya bergabung lah dengan mereka untuk semacam forum penyatuan supaya mereka ini bisa bersatu. Setelah itu saya 81 saya sudah mulai tadi. Saya sudah mulai terjun ke masyarakat kan, ya. Sosial. Mempersatukan ya pemuda-pemuda yang memang pada saat itu jauh beda dengan sekarang ini kan. Dulu betul-betul kita mengandalkan swadaya, melakukan acara-acara ya seperti bulan puasa kan, perlombaan pengajian, perlombaan takbiran. Terus jejak digital saya, jejak politik ya. Iya, aktivitas saya berlanjutlah sampai saya menjadi anggota DPR 2 periode. Saya pernah menjadi petugas air P3A Bekasi, pernah menjadi ketua pemilihan para kadus juga, pernah menjadi anggota DPD 2009. Kemudian saya BPD, bukan DPD, maaf ya. Kemudian 2007 saya diangkat menjadi pejabat kepala desa. Oke. Ada yang menarik satu Pak Suratman. Saya dengar kabar Pak Suratman pernah ini ya juga jadi komandannya. Kalau dulu itu ingat saya masih kecil-kecil itu ada Panswakarsa. Iya. Pak Suratman pernah bergabung? Pernah. Saya aktif, bahkan termasuk ketua dulu kan ya. Ketua. Ya, ketua. Ketua ya. Iya. Pernah aktif ya. Itu banyak sekali kan anggota. Oh, banyak. Ya, hampir semua masyarakat pada saat itu bergabung. Ya. Oh, begitu berarti Pak Suratman udah lama di situ juga. Sudah lama, ya. Oke, Pak Suratman. Saya kembali geser ke apa ya? Pengalaman politik Pak Suratman. Iya. Nanti kita bahas soal mungkin apa ya, mau dibawa kemana balik ke ketika Bapak menjadi kepala desa. Nah, saya pengen tahu Pak Suratman, mungkin belum dijawab tadi, apa sih menariknya kita masuk terjun ke dunia politik Pak Suratman? Tapi Pak Suratman kan sudah ada pengalaman yang pernah jadi DPR. Di mana menarik yang bisa dibagi kepada kita semua? Ya, saya pikir menjadi seorang pelaku politik adalah bisa kita melayani masyarakat ya. Seperti apa melayaninya? Memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, aspirasi mereka. Itulah yang menjadi seni kita berpolitik gitu kan. Kita bisa menyampaikan dan kita bisa menyampaikan yang dari bawah ke atas kan. Apa yang bisa kita lakukan itu adalah sebuah kepuasan tentunya kan. Ya, kalau kita bisa bekerja dengan baik, bisa memenuhi sebagian keinginan dan kebutuhan mereka, itu adalah sebuah kepuasan batin tersendiri. Ya, itulah enaknya kita menjadi politisi kan ya. Kalau diingat Pak Suratman, 2 periode pernah menjadi anggota DPR. Apa yang masih Anda ingat sampai sekarang dan Anda merasa puas waktu itu kepada rakyat? Iya. Kalau di sini tentu kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa. Tapi di lain itu ya salah satunya adalah ya di zaman saya lah ruas jalan yang ada di Lombok Tengah ini kan ada 739 km kan ya. Masih iya masih. Itu yang kita perjuangkan dulu. Infrastruktur jalan ini kan masih di zaman Pak Bupati Pak Suhaili waktu itu ya. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau ini jalan-jalan yang ada, jalan kabupaten, jalan strategis dan jalan perbatasan itu bisa kita perbaiki, bisa kita aspal secara hot mix kan ya. Betul. Di samping itu juga banyak yang lain-lain ya. Salah satunya adalah ya pasar Jelojo ini kan, yang mendalam sekitar 79 miliar kan? Ya termasuk juga kantor DPRD dan kantor bupati yang baru ini juga kan. Nah, ini yang menjadi kenangan terindah lah buat sekarang. Sampai sekarang. Kalau itu terindah Pak. Yang sekarang yang tidak indah, saya pengen tahu Pak Suratman. Apa yang masih membekas, mengingat sampai sekarang bahwa Pak Suratman masih menyimpan rasa sedih waktu menjadi anggota DPR karena mungkin ada aspirasi masyarakat tidak Bapak penuhi waktu itu atau seperti apa yang masih Bapak ingat? Oh banyak. Apa misalnya? Ya salah satunya adalah dulu ya kita punya di level kabupaten itu kita punya keinginan untuk di bagian utara ini kan sebenarnya kita ingin supaya menjadi daerah wisata yang berbasis agrowisata. Nah, itu keinginan kita.
saya tidak tahu perkembangannya. Mudah-mudahan saat ini sudah tercapai itu kan ya. Di selatan ini pelakunya adalah para konglomerat, yaitu di Kute dan di daerah ITDC namanya kan ya. Kemudian di utara ini mulai dari Karangsidemen sampai perbatasan Lombok Timur. Keinginan kita waktu itu bersama teman-teman Haji Lalu Rumyawan, Pak Supriyadi dan teman-teman yang lain ingin supaya daerah utara kita ini menjadi wisata yang berbasis masyarakat. Pelakunya adalah masyarakat yang membuat villa-villa, kemudian yang membuat daerah-daerah pertanian yang kira-kira menarik, di samping menghasilkan produk pertanian yang kira-kira bisa dipakai untuk mensuplai kebutuhan di selatan ini, tapi juga menjadi tempat para pelaku wisata ini beristirahat lah gitu di Pegunungan Rinjani ini kan ya, yang sifatnya pribadi. Mungkin mereka akan menyewa villa atau tempat tinggal yang homestay lah sifatnya. Nah, itu yang saya tidak tahu perkembangannya sampai saat ini. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada sekarang ini sudah berupaya untuk itu kan ya. Baik. Saya kembali geser ke Desa Belike. Iya. Itu kan merupakan sebuah pengalaman Bapak menjadi anggota DPR dulu, Pak ya. Iya. Saya ingin tahu dong Pak, di Belike sekarang Bapak menjadi bakal calon. Iya. Belum ditetapkan kan Pak? Belum. Iya. Kira-kira apa program strategis Bapak yang mau ditawarkan kepada masyarakat yang itu nanti bisa membuat Belike dan masyarakatnya berdampak gitu Pak? Kira-kira apa itu Pak? Yang sesuai dengan profil desa, bahwa sebagian besar masyarakat kita ini kan hidupnya di petani. Ya benar. Ya, hidupnya di petani. Tentu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hajat itu kan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur jalan. Masih jalan dan irigasi. Fokus ke sini. Kemudian kita juga ingin melihat supaya para petani kita ini benar-benar memperlakukan usahanya itu secara usaha. Artinya mereka kelola lahan ini sebagai sebuah usaha, tapi bukan sekedar hanya menanam padi tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Sebagian besar masyarakat kita ini kan masih bergantung pada dua sumber, yaitu pertanian padi dan setelah itu tembakau kan. Hanya ini. Selebihnya kita berharap supaya ada terjadi peningkatan lah. Peningkatan produksi padi, peningkatan kuantitas dan kualitas tembakau kita. Nah, ini yang arah kita ingin bina mereka kan. Melalui kelompok-kelompok tani yang ada, melalui pemenuhan sarana produksi. Nah, itu yang akan kita lakukan. Saya salut dengan pengalaman Bapak Suratman ya. Jadi 2 periode menjadi anggota DPR. Kami saja yang muda nggak pernah Pak duduk di sana Pak. Kalau pegang kursinya sering Pak, tapi kalau duduknya nggak secara resmi. Kadang-kadang lebih menikmati di luar. Di luar Pak. Pak Suratman, di desa ya selama kurang lebih 8 atau kurang lebih 10 tahun lah ya Pak. Bapak berhenti menjadi politisi Pak. Apa yang Bapak bisa bagi ke kami masyarakat semua? Setelah Bapak tidak menjadi DPR, apa yang melihat apa desa ini kurang apa gitu Pak? Apa kira-kira yang Bapak rasakan selama ini Pak? Sejujurnya setelah saya 2019 itu tidak lagi menjadi anggota DPR, saya kembali ke profesi lama, yaitu sebagai petani dan peternak kan ya. Saya kembali ke sana, walaupun begitu tetap juga saya mengikuti perkembangan. Artinya memantau apa yang terjadi kan benar. Tetap kita tidak pernah lepas juga perhatian kita terhadap apa saja yang terjadi di desa ini kan ya. Tentu dalam masa itu banyak hal yang masih menjadi kekurangan kita. Lebih-lebih desa Belike Daya ini kan desa baru. Benar. Desa ini cukup lama berada dalam kondisi bukan saya katakan kekosongan pemerintahan, tetapi di pejabat lah kan pejabat itu tentu tidak bisa akan mengambil kebijakan kalau ada kepala desa yang definitif. Sekarang inilah kesempatan kita kan untuk berubah, untuk merubah
apa yang menjadi kekurangan kita selama ini untuk menatap hari depan. Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa kita sudah menetapkan dalam 8 tahun ke depan kita sudah punya visi ya terwujudnya masyarakat Bule Kedaya yang beriman, bersatu, mandiri, aman dan sejahtera itu. Itu yang sudah kita tetapkan di akhir masa. Ini mungkin kelihatannya ideal kan? Tapi memang seharusnya sebuah visi akan seperti itu. Tentu kita punya misi untuk mencapainya kan ya. Caranya. Betul ya. Pak Suratman, selama desa Beleke ini sebelum mekar itu Pak. Bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan kepala desa waktu sebelumnya Pak? Terhadap desa yang sekarang sudah mekar menjadi desa Beleke Daya ya Pak namanya. Bagaimana apa kekurangan mungkin waktu itu terhadap perhatiannya terhadap desa wilayah desa Beleke Daya ini Pak? Kebijakan pemerintah desa sebelumnya Pak? Secara umum saya tidak ingin berkomentar terkait dengan kinerja Bapak Kepala Desa sebelumnya Pak. Kita mungkin kurang baik kan? Kurang tepat. Tapi bagaimanapun namanya pembangunan itu kan senantiasa ke arah perbaikan. Pasti ada kekurangan kan. Setiap masa, setiap era, setiap periode pasti ada kekurangan. Terus menerus pembangunan itu kan mengubah sesuatu dari keadaan yang tidak lebih baik menjadi yang lebih baik. Tetapi ini tidak akan pernah putus. Sampai kiamat pun tidak pernah akan tercapai. Yang namanya kondisi ideal itu kan tidak mungkin. Ada misi tadi, kalau tidak salah disebutkan mandiri. Apalagi Pak? Yang pertama beriman. Beriman. Nah, beriman ini seperti apa implementasinya untuk melakukan nanti? Benar. Ini agak sulit. Tetapi boleh dikatakan sebuah kondisi ideal di masa akhir jabatan kita, di mana indikatornya memang agak sulit juga kan? Tetapi kita punya misi untuk itu. Beriman artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kan ya. Kemudian semua kegiatan sosial masyarakat itu harmoni. Nah, ini salah satu indikator-indikator yang mengarah ke situ. Penuh toleransi, penuh gotong royong, beribadah itu kan menjadi ukurannya, indikatornya. Kalau untuk mendefinisikannya tentu sulit kan ya. Benar. Tapi kita bisa lihat dari indikator yang terjadi di masyarakat itu. Setelah beriman, apalagi Pak? Bersatu. Nah, ini yang paling penting. Kayak gimana maksudnya Pak? Bersatu. Kita tahu bahwa desa Beleke Daya ini kita harus jujur. Ada beberapa faksi di sini kan. Karena ada yang berasal dari desa sebelah yang secara historis, secara kultur mereka lebih ke selatan, ke desa Induk ataupun ke desa Mekar yang satu, yaitu desa lebih sana. Tetapi setelah Mekar mereka bergabung ke kita kan. Tentu kita butuh bersatu di sini. Artinya tidak ada perbedaan antara yang memang asli di masyarakat Beleke Daya ini dengan saudara-saudara kita yang secara kultur, secara historis, yang dulunya mereka lebih cenderung ke selatan ini kan. Nah, kita ke depan itu dalam kurun waktu setelah selesainya masa jabatan kita sudah tidak ada lagi faksi-faksi ini. Begitu juga dengan yang di barat. Di barat ini mereka lebih secara tradisional itu sangat kuat adatnya. Sangat kuat. Butuh apa istilahnya kepemimpinan yang kuat supaya semua kita ini satu kan. Dalam hal penyelenggaraan adat istiadat seperti ada di sini yang namanya Nede, Ainem, dan acara-acara adat yang lain ke depannya itu menjadi satu kesatuan lah. Ada usaha-usaha untuk kita lakukan itu kan ya, pemberdayaan masyarakat yang memang lembaga pemberdayaan adat. Ini salah satunya. Kemudian kita punya misi juga untuk mencapai bersatu ini adalah kita ingin membuat sebuah banjar dalam bentuk yayasan yang mempersatukan seluruh desa Beleke Daya ini kan. Ini langkah-langkah kita untuk mempersatukan mereka ya.
sekarang ini kan Banjar kematian itu masih pecah belah. Ada di tiap-tiap kadus. Kedepannya kita ingin satukan. Oh, ingin satukan. Tanpa mematikan yang sudah ada. Tapi kita ingin menambah, dan kita akan bentuk organisasinya dalam bentuk sebuah yayasan yang memang salah satu fungsinya adalah untuk memberdayakan masyarakat ini. Ya, di bidang keamanan, di bidang penyelenggaraan adat, dan lain-lain itu. Yang penting kan arahnya bersatu itu. Ya, demikian. Selain bersatu apa lagi, Pak? Selain bersatu, ya tentu kan tadi mandiri. Mandiri. Ya. Seperti apa maksudnya mandiri? Yang kita maksudkan dengan mandiri ini adalah masyarakat yang punya semangat, jiwa wira swasta tinggi. Ini salah satu program kita juga. Bagaimana mengembangkan usaha kecil dan menengah ini kan. Ya. Karena ini juga sangat penting untuk kita bina. Seperti UMKM. UMKM, ya. Kemudian kelompok-kelompok unit-unit pertanian seperti ya kelompok tani, gapoktan. Nah, ini yang kita akan upayakan supaya kinerja mereka itu menjadi kelompok-kelompok pemersatu. Kemudian Banjar-Banjar yang ada di setiap kampung sekarang ini punya kan ya. Ini yang kita sebut dengan mandiri tadi. Satu, Pak. Jiwa wira swasta mereka, ketergantungan mereka itu tidak lagi terlalu besar lah itu. Semangat mereka untuk bekerja berwira swasta itu tinggi kan ya, bukan hanya di sektor pertanian tapi di sektor-sektor yang lain tadi ya. Pertanian, peternakan, kemudian ada yang menjadi apa istilahnya pengampas dan lain sebagainya. Ini yang kita butuhkan, semangat wira swasta mereka itu. Satu lagi, Pak, ini mungkin menarik, perlu kita, ini jadi PR siapapun pemimpin, Pak. Iya. Hari ini banyak anak muda, Pak. Iya. Mungkin di Desa Beliki juga pastinya banyak anak muda, pasti, Pak. Iya. Nah, kira-kira ini untuk anak mudanya. Iya. Ini apa program yang mau ditawarkan ke anak muda, jangan sampai anak muda jadi penonton, ini Pak. yang paling menarik tadi. Nah, gimana, kenapa Pak? saya bilang menarik? Karena desa ini dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi milik mereka. Iya, benar. Mereka lah sebenarnya yang punya desa ini kan, bukan kita-kita. Kalau saya karena sudah tua hanya mengantarkan mereka untuk menjadi pemimpin. Beberapa hal itu memang sudah kita tetapkan supaya salah satu misi kita adalah membina mereka menjadi anak muda yang kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Ya, terutama yang berkaitan dengan kemandirian tadi. Mereka kita akan didik, mereka akan kita beri penyuluhan, kita akan mengadakan workshop di semua sektor yang terkait dengan kelompok-kelompok pemuda ini yang memang butuh bimbingan untuk itu kan. Jangan sampai sebagian besar mereka kehilangan identitas dan lambat menemukan jati diri itu kan. Secepatnya supaya para pemuda kita ini menemukan jati diri mereka. Siapa loh pemuda ini kan? Saya siap seperti ini, seperti itu yang kita akan arahkan mereka, kita akan bina mereka. Berarti Pak Suratman ini menyiapkan ini untuk generasi muda untuk juga? Semata-mata untuk generasi muda, bukan untuk kita. Kalau kita ini kan sudah tua, kan ya. Tapi saya muda. Iya. Tanggung jawab saya yang paling besar adalah membina generasi muda ini kan, agar mereka segera menemukan jati diri mereka. Bukan bergantung kepada pemerintah menjadi pegawai negeri, itu kan tidak mungkin itu kan. Semua tidak mungkin. Kalau berapa orang sih yang bisa menjadi pegawai negeri? Jangan sampai seperti itu. Jadi kemandirian mereka, kepastian hidup mereka di masa depan itu yang kita akan bina kan. Jangan mereka terbayang masa depan mereka suram. Itu yang kita tidak mau kan. Mereka harus betul-betul kita persiapkan untuk menjadi pemuda dewasa, menjadi orang yang siap hidup di atas kaki sendiri. Itu yang kita akan bina mereka. Pemuda ini ya. Pemudanya. Pak Suratman, biasa di ujung jelang pencoblosan nih, ada banyak tantangan nih, banyak para sekali calon, Pak. Pak Suratman, di situ kan biasanya, mohon maaf, ada saja nih gerakan-gerakan money politik di situ, Pak. Saya pengen dengar tanggapan Pak Suratman. Katanya Pak Suratman nggak punya uang, tapi tantangannya nanti di hari pencoblosan itu biasa di situ, Pak. Ada uang yang beredar, misalnya, Pak. Nah, bagaimana kira-kira cara menjelaskan kepada masyarakat? Nggak usah dengan yang pertama, saya sangat percaya kepada penyelenggaranya kan. Ya, kita punya pikiran yang positif bahwa para penyelenggara ini mampu berdiri di tengah-tengah.
artinya benar-benar profesional mereka sebagai penyelenggara pemilu pilkades ini kan. Yang kedua, saya politisi yang sudah kenyang dengan pengalaman, memang tidak pernah sama sekali bergantung kepada uang. Artinya saya pede, penuh percaya diri dengan program yang saya tampilkan itu. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar uang yang mungkin nilainya hanya cukup untuk beli rokok sebungkus 2 bungkus. Tapi saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat itu masih lebih mementingkan seorang pemimpin yang punya kapasitas, integritas, yang siap untuk membangun dan bersama-sama dengan masyarakat itu membangun desa ini kan. Saya percaya itu. Pak Suratman satu. Ya. Pak Suratman dukung politik uang atau tidak? Sama sekali tidak mendukung. Karena ini jelas sangat merugikan itu kan. Sangat merugikan. Kapan kita akan dapat pemimpin yang baik ketika hanya kita memanjakan masyarakat kan? Benar. Setelah kalau kita beri masyarakat uang, walaupun saya juga tidak punya untuk mereka beli. Seandainya saya punya pun tidak akan saya beri. Kenapa? Karena saya tidak ingin cara berpikir mereka salah kan. Kita tidak mau masyarakat itu, kita tidak menginginkan masyarakat yang tersandera dengan politik yang seperti ini kan. Iya benar. Ya, mari kita membangun desa ini betul-betul murni, murni berdasarkan naluri kan, dan kepercayaan mereka terhadap program kerja yang kita tawarkan itu. Ya, setelah itu ya saya serahkan kepada mereka. Tapi saya yakin bahwa sebagian besar masyarakat, asal kita sungguh-sungguh memberi penjelasan bahwa hal-hal begini jelek dan tentu kan haram sifatnya, tidak boleh kan. Tidak boleh. Secara agama kita salah, kemudian secara berbangsa bernegara juga ya tidak benar kan ya. Saya ingin politik ini murni. Saya ingin agar masyarakat itu memilih saya berdasarkan ya hati nurani mereka dan program yang saya tawarkan itu kan, program kerja yang saya tawarkan itu. Bukan semata-mata uang. Bukan semata-mata uang. Pak Suratman, bisa minta pengen dengar dari Pak Suratman. Ketika Pak Suratman nanti terpilih, Pak Suratman. Kira-kira apa yang tidak akan dirubah dari diri Bapak kepada masyarakat dengan kondisi apa adanya, atau jangan sampai ketika sudah jadi kepala desa nanti sepatunya nggak boleh kotor. Kira-kira apa? Ini menjadi salah satu track record saya, track record baik saya. Saya tidak pernah merubah apa-apa dalam hidup saya ini. Saya hidup apa adanya. Penampilan saya begini saja, tidak pernah berubah itu. Saya selalu tampil dengan apa adanya, ya. Apalagi hanya sekedar menjadi seorang kepala desa. Sementara saya menjadi anggota DPR 2 periode saja, tidak pernah saya berubah. Iya, tetap dengan pola hidup yang sederhana. Pak, nanti kalau misalnya Bapak jadi kepala desa, terus ibu kepala desanya nggak ada? Iya, saya pikir ini tidak masalah. Tidak masalah ya? Iya, tidak masalah. Prabowo juga begitu? Prabowo juga begitu. Ya, banyak juga pemimpin. Terakhir Pak. Ada yang janda juga kan. Apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat? Luas masyarakat di Desa Blike. Terhadap persiapan Bapak maju menjadi kepala desa. Silakan, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada masyarakat Blike Daya khususnya, ya mari kita dalam menghadapi pemilihan pilkades ini supaya kita tetap dalam kondisi aman, tertib, damai, tanpa menimbulkan perpecahan di antara para peserta. Kita ini adalah saudara, kita ini satu keluarga. Jangan sampai terjadi gara-gara pemilihan kades ini lalu terjadi semacam ketidaknyamanan lah. Ya, kita menginginkan supaya pemilihan kepada kepala kades yang hanya sifatnya sangat sebentar tidak mengubah kondisi sosial kita di masyarakat. Kita tetap patuh, kita tetap damai, kita tetap bersilaturahim. Dan ingat, nanti pada tanggal 26 Februari mari kita berlomba-lomba atau beramai-ramai untuk memilih siapapun yang menjadi calon pemimpin kita. Artinya kita serahkan kepada masyarakat itu. Kita serahkan kepada hati nurani mereka, kemudian kita serahkan setelah kita tawarkan program-program supaya masyarakat bisa menilai siapapun
program yang paling realistis, yang paling berkenan, yang paling memenuhi kebutuhan, itulah yang mereka pilih. Nah, itu harapan saya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Suratman ya. Semoga sukses Pak Suratman. Ya, amin, amin. Dan air sumber kehidupan air kita, sumber kehidupan. Mari. Oke, baik. Oke. Itu dia ya wawancara kita secara eksklusif bersama Pak Suratman yang merupakan calon kepala desa Belikdaya Pak. Iya, betul, betul. Semoga sukses Pak Suratman ya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.